ulangi sekali lagi. Itu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatil taubah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nikmatil hidayah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ibu-ibu cantik, bunda-bunda solehah, mama-mama pahlawan rumah tangga yang tak kenal lelah. Yang pertama dan yang utama itu adalah syukur. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah, sedang dan masih akan terus memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Sholawat serta salam tiada henti, tidak putus-putusnya terucap teruntuk junjungan kita baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Nabi akhir zaman, yang syafaatnya sangat kita harapkan nanti di hari kiamat. Bunda-bunda solehah, dalam sebuah riwayat dikisahkan pada saat perjalanan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Nabi akhir zaman, dalam perjalanan mi'rajnya beliau berkenalan dengan malaikat. Berkenalan dengan malaikat, biasanya kan mesti berkenalan dulu ya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi kata milenial, kalau sudah tak sayang, pura-pura tak kenal. Langsung belunus mau aku ndimpluk koyoke gak roh gitu ya. Itu kalau sudah tidak sayang. Kalau sudah tidak sayang gitu ya. Ngapain sama siapa? Terus gitu, isu awan sore bunyi, isu awan sore. Saya begitu ketemu melengos. Baginda Rasul berkenalan dan bertanya, kamu siapa? Dijawab oleh malaikat, saya malaikat 1000 tangan. Loh, 1000 tangan? Iya. Akhirnya sama baginda Rasul dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 1000. Tangannya 1000, banyak sekali. Di tiap-tiap tangan tersebut ada 1000 jari. Dihitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 1000. Rasul takjub, Rasul kaget. Ditanyalah oleh baginda Rasul sekali lagi, karena memang baru kenal. Kamu, keahlianmu apa? Tugasmu apa? Ditanya dengan demikian, seperti ini.
malaikat menjawab, tugas saya, keahlian saya itu adalah menghitung tetesan air hujan yang jatuh dari langit turun ke bumi di perkotaan, di desa-desa, di rawa, laut, sungai, pantai, dan di tempat-tempat yang belum pernah dijamah oleh manusia sebelumnya. Wih, luar biasa sekali. Iya, itu keahliannya. Sama kalau hari-hari begini ibu ibu ya, bapaknya satu gitu, calon bapak, ibu-ibu, terlanjur biasa ibu bapak ya, ibu-ibu. Itu kalau punya putra putri yang baru lulus SMK atau baru lulus sarjana, itu kan punya ijazah gitu ya. Saat sekarang ibu bapak lagi. Saat sekarang ibu-ibu itu sudah kurang tepat, tidak cukup. Ditanya kompetensinya. Jadi kalau lulus SMK keahliannya, mohon maaf misalnya ngelas, SMK ngelas, tidak cukup yang demikian. Sekarang harus punya yang namanya sertifikat kompetensi ngelas. Nah seperti itu. Pun demikian ketika berkenalan, Rasul ngobrol bertanya, keahlianmu apa? Keahlianku adalah menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit jatuh ke bumi di rawa, laut, sungai, pantai, dan di tempat-tempat yang manusia belum pernah menjamahnya sejak Nabi Adam. Bayangkan, menghitung tetesan air hujan. Mohon maaf, mungkin ibu-ibu bisanya menghitung tetesan air mata ya. Ibu kangelan ya. Yang bikin membuat menetes air mata itu yang susah dia. Nah, tapi pada saat yang demikian, si malaikat 1000 tangan ini dia berkata kepada Rasul, ya Rasul, meskipun saya punya kemampuan yang demikian, mampu menghitung tetesan air hujan yang jatuh dari langit turun ke bumi seperti ini, tapi saya punya kelemahan ya Rasul. Loh, kelemahanmu apa? Jarang-jarang ya orang kalau punya kelemahan itu berterus terang begitu kan ya. Malaikat bilang, saya punya kelemahan. Saya masih muda, baru saja menikah, itu juga bilang ke istri saya pada saat pertama itu. Saya bilang yang sayang waktunya maksudnya. Kalau sekarang juga yang manggilnya tapi yang seiring berjalannya waktu kan begitu ya. Yang saya ini setelah menikah saya bilang saya punya kelemahan. Terharu kan ya, menguras air mata. Kelemahannya apa? Saya punya kelemahan. Kelemahan saya itu adalah saya tidak bisa berbuat adil dalam hal kasih sayang. Sehingga semua cinta dan setia ini akan kuberikan untukmu seorang. Begitu saya waktu itu. Langsung geblak perempuan kalau diberitahu seperti itu dia. Nah, dikasih kata-kata begitu langsung habis itu. Malaikat 1000 tangan bilang kelemahan saya adalah saya tidak mampu menghitung pahala umatmu ya Muhammad ketika mereka berkumpul dalam satu majelis seperti ini. Nah, dalam majelis ilmu seperti ini, kemudian mereka bersolawat atas namamu. Nah, kebetulan kita sekarang ini sedang berkumpul dalam satu majelis. Mari kita buat bingung malaikat 1000 tangan supaya tidak bisa menghitung pahala yang kita terima. Monggo kita bersolawat, bertibil kulub gitu ya, bersama-sama. Monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuri absori wa diyaiha wa ala
sobihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sholli wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi salah satu cara supaya kita bisa mendapatkan kenyamanan hati, ketentraman pikiran, kesehatan jiwa dan raga, itu bisa didapat melalui bersolawat. Mudah-mudahan semogalah dengan kita berkumpul dalam satu majelis, kita bersolawat yang seperti ini, nantinya bisa terkabul apa yang kita harapkan, kita inginkan. Kenapa demikian? Karena dari survei terkini, ibu-ibu cantik, nah tadi ibu nggak keliru lagi nih, bahwa 70% penyebab seseorang itu sakit itu adalah karena pikiran, ibu-ibu. 70% itu karena pikiran. Baru yang 30% itu masalah keturunan, masalah pola makan. Nah, ini pola makan seperti ini, macam-macam. Itu 30%. Kita sementara boleh tinggalkan pemahaman 30% ini karena keturunan, karena pola makan jenisnya mau macam-macam saja. Jadi 70% itu sakit itu karena pikiran. Pikiran itu bisa dua hal. Satu karena masalah finansial, duit gitu ya, dan satunya lagi bukan duit, non duit gitu ya. Kalau masalah duit sudah jelas itu, bikin pikiran kepikiran kan gitu tuh ya. Masalah duit, iuran sampah satpam 17-an Agustusan, terus tahun baru ini, nanti tahun baru ibu-ibu jangan lupa nanti iuran lagi gitu ya, untuk melean mos macem-macem orno. Anaknya jaluk buku, tas, sepatunya jebol, ganti motor ketilang polisi dan lain-lain, itu pokok banyak sekali. Kerannya bocor, ada saja itu. Nah, itu nggak usah dipikir, itu biar bapaknya nanti yang mikir kalau itu ya. Setuju ya? Nah, tapi apapun masalah yang non finansial itu juga bisa muncul di kita sehari-hari. Ketemu kepikiran anaknya waktunya daftar jalur zonasi, mumet ngeluh gak karuan kangelan, nah seperti itu. Oh, tapi kalau di sini masih muda-muda gitu, jadi belum pernah ketemu jalur zonasian gitu. Oh, sudah. Berarti sudah pernah wotot-wototan gitu gitu. Kalau Bu Maya setahu saya belum, karena masih SD. Tahun ini. Oh, tahun ini. Nah, nggak tahu mau dihapus tidak itu jalur zonasinya. Nah itu, ketika sudah berbaik-baik, singgarai pikiran ternyata ibu gitu. Jadi di rumah ada tapi mainan chat terus gitu ya, seperti ini, chat terus ini. Kadang-kala bapaknya juga bikin masalah gitu ya, terus api-api neng rumah gitu ya. Akhirnya aku rono makure ini ngopi ini lali, mulai bengi dan lain-lain. Nah itu pikiran-pikiran yang berkontribusi 70% menjadikan kita jatuh dalam sakit. Nah yang demikian itu, oleh karenanya untuk sampai di sana salah satunya bagaimana kita bersolawat tadi. Itu hanya salah satu bagiannya. Yang lain bisa ibu-ibu lakukan. Biasanya kalau di lingkup perumahan seperti ini ada senam gitu, biasanya ada senam ya. Ini saya juga nggak tahu kenapa kok yang senam itu selalu ibu-ibu. Bapak-bapaknya itu enggak sama ya, selalu itu. Mesti yang ikut biasanya Pak RT-nya sendiri, tidak ada temannya, biasanya gitu. Iya, biasanya gitu.
Saya nggak tahu itu kenapa itu. Padahal lagunya ya mempunyai nilai jual ya. Yen kowe njaluk luwe kan enggak. Nah, seperti itu. Ini hal-hal yang perlu kita ketahui. Nah, sekarang sebelum lebih jauh, saya mempunyai sesuatu sebelum lupa ya. Nanti bagi yang bisa menjawab bisa memilih. Di sini saya punya sesuatu yang saya tinggalkan untuk ibu bapak. Ibu-ibu lagi. Pertanyaannya perhatikan ya, adik-adik juga boleh jawab ya. Cuman saya perlu kesepakatan dulu biar tidak ribut nih. Satu orang boleh menjawab berapa kali? Satu ya, satu kalau salah sudah tidak boleh ya. Nah, nanti saling lihat dengan temannya ya. Pertanyaannya perhatikan. Dari pertama saya berdiri di sini tadi sampai saat ini tadi, nggak termasuk pertanyaannya ya. Nah, nggak termasuk pertanyaannya. Berapa kali sudah terucap kata Alhamdulillah? Berapa? 3 kali. Salah. Sudah 1 kali jawab. Sudah 1 kali nggak bisa ya. Ayo berapa kali? Berapa? 10 salah. Salah. Ada? Sejak pertama tadi. Alhamdulillah. Berapa kali itu sampai itu tadi? Berapa? Berapa? Wah. Diulang lagi aja Pak. Tadi sudah ada yang hampir benar, ada yang hampir benar kurang 1 tadi. Ada yang hampir benar kurang 1. Berapa? 11 Bu, betul. Silahkan sini. Nanti bagi yang tidak percaya bisa dicek videonya apa benar 11 kali gitu ya. Nah, mari Bu, saya punya sesuatu silahkan diambil. Biar yang saya bawa ini monggo. Bu. Silakan dipilih. Silakan dipilih Bu ya. Silakan dipilih. Mohon maaf saya pakai tangan kiri ya. Nah, silakan dipilih yang mana? Karena kalau salah pilih, salah pilih Ibu dapat untuk beli es teh. Satu lagi. Oke, yakin? Silakan dibawa balik Bu, terima kasih. 11 kali nggih. Nah, 11 kali ya. Jadi nanti dihitung lagi gitu ya. Nah, jadi saya masih punya voucher lagi gitu ya. Nanti bisa untuk jalan. Mudah-mudahan apa yang Bu siapa ngapunten? Bu Eka nggih. Mudah-mudahan yang Bu Eka bawa itu tidak menambah beban pikiran malah ya. Jadi nanti kan 70%, itu malah jadi ribut kalau 90% ini Pak. lah ya malah tambah ribut ini gaya apa malah ribut. Nah, itu berarti apa namanya? Malah kepikiran. Nah, coba kita lihat pelan-pelan 3-4 tahun yang lalu, Ibu Bapak. Ibu Bapak terus. 3-4 tahun yang lalu, kira-kira masih ingat tidak? Di kita itu ada yang pernah viral tuh. Saya juga lupa ini. Ini yang kalimatnya gini Bu Maya. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Sampai batas waktu. Nah itu. Aku merindukanmu. Ibu-ibu percaya tidak kalau rindu itu tanpa batas waktu? Itu kan seperti itu, tanpa batas waktu. Nah, percaya tidak? Percaya ya? Jangan percaya Bu. Rindu itu ada waktunya. Biasanya kalau rindu tanpa batas waktu itu bagi pasangan pemula. Masih anyar-anyar itu, kamu di mana, tidak bisa tidur dan lain sebagainya. Tapi dari 10-an tahun, ibu-ibu kalau sudah pernah dapat kalimat, "Ma, kamu berangkat sendiri ya, nanti tak susul ya, kamu duluan ya, aku tak duluan ya, kamu bareng ini, kamu munut ini." Nah itu sudah, jadi sudah tidak ada stabilo rindu tanpa batas waktu lagi. Percayalah itu.
Aku tak duluan. Itu wis kapan sih ya. Nah, yakinlah, percayalah, yang tanpa batas waktu itu bukan rindu itu, Bapak. Tanpa batas waktu itu adalah nikmat Allah. Nah, itu 15 menit Bapak ya. Nah, tanpa batas waktu itu nikmat Allah. Dan waktu. Pagi ada nikmat Allah. Setuju ya? Siang nikmat Allah, sore nikmat Allah, malam ada nikmat Allah. Nah, seperti itu. Ruang, di rumah ada nikmat Allah, seperti ini rumah. Di jalan nikmat Allah, kita jalan-jalan. Di mall nikmat Allah, di kantor nikmat Allah. Pendek kata, tanpa batas ruang dan waktu. Pagi hari kita terbangun, bangun tidur biasanya itu nikmat Allah yang luar biasa. Ketika kita terbangun, betapa banyak saudara sejawat kita yang seumuran, minimal seumuran saya ini sudah 28 tahun. Saya ini 28 tahun. 28 tahun yang lalu. 28 tahun yang lalu saya ini 28 tahun. Lalu ya. Nah, bagi orang-orang yang seumuran saya, betapa banyak yang ketika bangun tidur itu wis kangelan. Tunggu boyoke gak penak kene iku lho sing gak enak. Jalan iki pokok kalau begini sulit sekali. Geliang, ngeluh, mumet. Nah, ternyata ibu-ibu masih bisa menikmati bangun tidur dengan nyaman. Tangi penak langsung minum, itu nikmat Allah yang luar biasa. Terus kemudian setelahnya berangkat, makan dulu, mandi, semua bisa dilalui dengan nyaman. Paling ketidaknyamanannya masalah sandalnya hilang nang omah, sapa sing njupuk sandalku iki mau. Nah, itu hal demikian itu selalu ada saja. Baru berangkat bannya bocor, bingung iki lah. Berangkatlah di hari-hari di pekerjaan, itu nikmat Allah yang luar biasa. Nah, nikmat Allah yang demikian ini, tanpa batas ruang dan waktu ini, hendaknya bisa kita syukuri sedalam-dalamnya. Dimaklumatkan kepada kita, Rabbukum la syakartum latitanakum bala in kafartum. Bersyukurlah, maka nikmatmu akan aku tambah. Tapi kalau kamu ingkar, ingat, azabku akan sangat pedih. Inna azabki lasati. Sama halnya seperti kita di sini. Sampai rumahnya Bu Maya ini, jamuannya sudah begitu banyak ini. Nah ini ya, begitu banyak ya. Kalau kita mensyukuri, oh enak Bu Maya ini, kentangnya enak ini, semua enak, Bu Maya juga senang, maka Bu Maya tidak akan segan untuk memberikan lagi. Coba cek aja, bilang gitu, nanti kan dikeluarkan semua lagi. Tunggu aja, nanti kan sebentar lagi keluar. Dihabiskan. Nah itu. Tapi kalau ibu-ibu ngerasa nih, iki ambune kok kayak gini ya. Itu malah di apa namanya di kata-katai balik kan gitu ya. Nah, kita ibaratkannya seperti itu aja. Sederhananya demikian. Jadi bagaimana kita mensyukuri itu tidak terlalu perlu diributkan, tapi dijalani sebaik-baiknya. Memahami itu semua tentu yang kita harus tahu bahwa atas ruang dan waktu kita juga perlu tahu bahwa nikmat Allah itu sebegitu banyaknya gitu ya. Yang tadi di salah satunya dikatakan tidak ada atau malaikat 1000 tangan tidak mampu menghitungnya. Kita akan lihat apakah nikmat Allah itu hanya pada hal-hal tertentu. Kita perhatikan, cermati satu demi satu. Nah, tapi sebelum sampai di sana, saya mau bagi lagi voucher saya, ya. Boleh ya? Kalau sebenarnya saya tidak ingin bertanya, tapi ingin tahu, langsung saya berikan. Yang datang paling awal sinten ya?
ibu saya. Oh, iya, Kak. Nggak mau korban ibu saya. Wah, ibunya masih muter-muter. Siapa yang datang? Wah, berarti saya berikan ke ibu ya. Terima kasih. Siapa? Bu Ika. Tadi Bu Eka ya. Eka sama Eka. Nah, gitu. Mudah-mudahan bisa menambah masalah karena harus berpikir-pikir gitu ya. Nah, itu. Atas nikmat Allah tersebut, mari kita lanjutkan pelan-pelan ya. Saya itu sebenarnya pengen duduk di sini, cuman kok Duduk ya. Diambilkan duduk Bapak. Gak usah Bu ya. Nah, jadi atas nikmat Allah tersebut ada satu riwayat ibu bapak lagi, karena sudah terbiasa ini sudah defaultnya begitu ya, ngapunten. Anib Bani Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmatani makmunun fihima kafirum minanas as-siha wal faro. Dari Ibnu Abbas, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ngapunten Bu ya. Ngapunten. Dari Ibnu Abbas, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, apa katanya? Beliau bilang, nikmatani, ada dua kenikmatan, makmunun fihima, yang menipu di dalamnya, yang membuat kita terlena, yang membuat kita lalai. Buat lalai itu, dua kenikmatan itu adalah as-siha wal faro. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ini membuat kita terlena. Orang biasanya nek sugih itu lali rasane gak duit. Wis lali rasane opo sih? Wareg itu lali rasane kaliren. Seneng lali rasane susah. Nah, makanya kepada kita diingatkan ada dua kenikmatan yang membuat terlena. Satu itu adalah nikmat sehat. Nah, nikmat sehat. Mumpung ibu-ibu cantik semua di sini sedang sehat, tidak berarti yang bawa tas RS Premier Surabaya begini sedang sakit, tidak ya. Nah, ini tidak. Nah, ini adanya. Tidak berarti loh Pak, saya tadi dari rumah sakit, itu berarti sedang sakit itu. Udah ada saja pas di depan saya di sini. Asal ngambil tas saja. Nah, endorse gitu ya. Perlu diberi voucher berarti ya. Lah itulah. Sudah habis. Nambah masalah nih. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan untuk bayar parkir di rumah sakit Premier. Gak usah sih ngabot-abot gitu. Parkir aja. Nikmat sehat itu, ketika sedang sehat, kita mampu melakukan apapun, kan gitu ya. Ikut datang di sini, bisa hadir itu pasti karena sehat. Kalau tidak sehat, tidak mungkin hadir di sini. Datang enak, leyeh-leyeh, seperti begini. Tidak berarti kalau leyeh-leyeh langsung kasih voucher, tidak. Nah, gitu ya. Nah, hanya orang-orang yang sehat yang bisa datang dengan nyaman begini, ketemu temannya, ngobrol. Rasanya sebenarnya juga rasa-rasa. Wawasan itu ke pucuk sampai pucuk, pucuk ono semua sing gak teko dirasani gitu ya. Sing kerudunge salah masang ya dirasani gitu. Sing durung lunas ya dirasani. Biasanya begitu. Bukan di sini. Di perumahan saya sana mungkin ada itu. Saya itu paling susah itu kalau ke ibu-ibu begini di tempat saya sendiri. Jadi malah satu saat saya pernah, mohon maaf nih ya, pas pengajian gini untuk walimatul urus. Nah, jadi ada sejabat yang mereka saya sampaikan di situ.
Ibu-ibu jadi rame seru itu. Saya nggak berani pulang, Bang. Kan nggak berani pulang apa? Karena jalannya sama. Karena jalannya sama kan sudah ditunggu. Akhirnya biasa kalau dar itu, Pak Ustadz gak wani mulai, Pak Ustadz ya mas saya kan gitu. Nah, gitu. Akhirnya saya tunggu di rumahnya yang punya hajat sampai lama. Gitu. Tentu saja sambil ngerasani tadi. Itu ngerasani baik. Ya. Orang-orang ini hebat, nah gitu. Itu bisa dilakukan karena sehat. Coba kalau tidak sehat, sedikit saja akan mengganggu banyak aktivitas. Ketika misalnya tangan kegores sedikit saja, pas tadi sedang bersusah payah berjuang apa di dapur ibu-ibu, ternyata waduh sakit, gak iso nyekel, gak iso narik, gak iso WA, maka kemudian akan chat di grupnya, mohon izinnya gak bisa ikut hadir. Nah, nikmat sehat di situ. Itu salah satu. Dimanfaatkan ke sana kemari, padahal tidak demikian. Mestinya untuk mengimbangi itu semua di saat sehat tetap kita lakukan hal-hal yang bermanfaat, yang berbau tadi syar'i tadi itu ya. Ibadahnya juga semakin baik kala dia sehat. Nah kalau tidak sehat gak iso puasa dengan baik kan begitu ya. Tidak bisa sholat dengan baik, lakukan aktivitas dengan baik, tidak bisa. Ini jadi yang membuat terlena, maka ketika kita sedang sehat, hati-hati Bu, dijaga betul. Mumpung sehat, harus dijaga betul. Turun dari tangga sangat tinggi, Bu Maya ini, hati-hati. Ojo mentang-mentang sehat meluwayu kok kono mencolot loncat, wah itu koplo. Mentang-mentang masih muda kan ya, kan masih muda sekali Bu Maya ini. 17 tahun ya? 17 tahun yang lalu. Nah, itu. Nah, seperti itu. Yang kedua, itu adalah nikmat waktu luang. Ketika senggang, biasanya lebih banyak kita manfaatkan untuk mengisi waktu, membunuh sepi, kan gitu ya, dengan aktivitas-aktivitas yang bisa jadi kita mengabaikan tujuan hidup gitu. Ada waktu kayak ngopi terus gak kenal waktu, pagi siang sore malam sampai pagi lagi. Nah lali deh. Padahal satu saat kita akan ketemu situasi di mana kita kehilangan waktu luang. Kehilangan waktu luang. Seperti apa kehilangan waktu luang? Akhirnya cepetan. Harus ngantar ini, balik lagi ke sini, ke sana, ke sini. Makanya tadi saya sampaikan ibu-ibu pahlawan yang tak pernah lelah. Ibu pasti mengalami bahwa waktu yang sebenarnya sama 12 jam, pagi, siang, sore, rasanya waktu itu berputarnya lebih cepat kalau pagi. Putrane 2 harus diantar sekolah ke sana, ke sini. Suami mau berangkat, ibu harus nyiapin macam-macam. Rasanya isu ini loh cepet. Tapi begitu siang longgar karena tidak ada aktivitas yang dikejar. Maka kepada kita jauh-jauh hari sudah diingatkan bahwa ada 2 kenikmatan yang bisa membuat lalai, makanya harus dijaga sebaik-baiknya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, 2 hal yang seperti ini tidak boleh dan harus kita jaga sebaik-baiknya. Memahami situasi yang terus-menerus dari hari ke hari kita ketahui. Maka di awal tadi saya bilang perlunya bersyukur. Syukur itu adalah hal yang utama. Setiap saat syukurilah apapun yang kita punya. Dan setelah memahami syukur tersebut, tidak perlu bagi kita itu untuk menghitung-hitung nikmat Allah. Nah ini saya ingin katakan. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Innallaha ghafurur rahim. Janganlah sekali-kali kamu menghitung-hitung
Loh ini guru matematika Pak dulu Pak, gak iso gitu ya. Loh ini pensiunan guru apa mana pensiunan wis meh entek. Ini apa namanya tertinggi itu dan apa dia? Danamnya tinggi, gak iso, tidak akan bisa ibu bapak menghitung nikmat Allah itu. Saya punya contoh. Jenengan tahu Pak Dahlan Iskan ya? Nah Pak Dahlan Iskan itu terkenal rumahnya Tenggilis itu. Itu rumah yang situ, kan pasti banyak rumahnya gitu ya. Pak Dahlan Iskan itu dalam satu perjalanan hidupnya kan pernah mengalami situasi yang namanya ganti hati. Nah gitu ya, ganti hati. Bayangkan bukan hati loh diganti. Biasanya kan kita ngamuk itu karena kamu sudah berpaling ke lain hati ya. Nah gitu. Kalau ini ganti hati gitu. Nah ganti hati. Ganti hati ini Pak Dahlan Iskan prosesnya sangat lama ibu bapak. Di Cina bolak balik lagi ke sini. Sekarang balik. Akhirnya dalam satu kesempatan Pak Dahlan Iskan ini bertanya kepada Pak dokternya. Apa yang saya sampaikan ini nanti bisa dilihat di disway-nya Pak Dahlan Iskan. Jadi Pak Dahlan Iskan ini dulu kan Pak bosnya Jawa Pos ya. Setelah era media online ini begitu dahsyat, ternyata mungkin juga bersaingnya berat ya kalau harus lawan online begini. Pak Dahlan Iskan itu bikin disway itu DI-nya mungkin ya Dahlan Iskan gitu, mengungkap tentang berita-berita atau info-info terkini macam-macam yang sangat bermanfaat. Salah satunya yang saya kutip ini. Jadi Pak Dahlan satu saat bertanya kepada Pak dokternya. Pak dokternya itu namanya Pak Benyamin Chua. Pak dokter, harga pembuluh darah 50 cm ini berapa tuh? Ingat, jenengan kalau tergores pisau, cutter, di bagian manapun kan pasti berdarah. Tidak perlu dicontohkan ya, rumahnya minta karternya digoreskan ke siapa, gak perlu. Nanti jangan-jangan ada yang tidak percaya gitu loh ya, saya cerita gitu. Saya tidak percaya, coba nanti digoreskan. Di bagian manapun akan muncul pembuluh darah, berdarah. Pak Dahlan Iskan itu bertanya kepada Pak dokter, harganya pembuluh darah 50 cm. Artinya kalau pertanyaan ini diberikan kepada Pak dokternya, berarti kan Pak dokter ini bikin pembuluh darah buatan, gitu ya. Nah padahal yang kita terima asli dari lahir dari Allah ini kan aslinya ini. Kalau Pak dokter buat 50 cm, ternyata beliau katakan harganya 500 juta Pak Dahlan. 50 cm, kira-kira segini, 500 juta. Nah, padahal itu KW kan tidak asli. Nah, yang asli berapa? Nah, coba nanti kita tanyakan di Pasar Soponyono. Saya coba. Jauh ya sini sama Pasar Soponyono. Kalau saya dekat sama Pasar Soponyono karena hari-harinya dekat situ ya. Nah, Panduko betul. Nah, kecamatan ibu. Dulu sate-sate belok kanan, fotokopi ada satpam maju. Nah, 500 juta. Kalau 50 cm 500 juta, berarti kalau 1 meter harganya berapa? 1 miliar. Ya kan? 1 meter 100. Ini kan isinya pembuluh darah semua. Jangan tanyakan saya, tanyakan yang punya ilmu itu tentang pembuluh darah gitu ya. Di dalam tubuh manusia rata-rata dewasa itu pembuluh darahnya panjangnya 200 km. Kecil, besar, kan bolak-balik di sana sini kan, bolak-balik itu 200 km. Bayangkan. Itu tadi loh, kalau pengen bukti digores gimana gitu ya, berdarah tadi. 200 km kalau kita ekuivalensikan dengan 500 juta tadi, satu miliar untuk 100 cm, maka ternyata nilai pembuluh darah saja KW tadi ya, itu sudah 200 triliun. Bayangkan,
Nah ini di sway-nya Pak Jalan Iskan ditulis, bukan saya bikin-bikin, bukan. Atau barangkali rumahnya diklik di sway Pak Jalan. Nah itu. Bayangkan 200 triliun nilai di dalam tubuh kita itu masih hanya untuk pembuluh darah saja. Belum mata kanan, mata kiri. Dikasih nikmat seperti itu loh. Dia ngeliriki hal-hal sing gak jelas terus ya. Nanti bilangin suaminya masing-masing ya. Itu loh harus untuk buat ngelirik yang benar. Baik mah, besoknya ngelirik yang benar. Yang kemarin itu salah semua karena di bawah rata-rata. Besok akan buat lirik yang di atas rata-rata. Nah itu, padahal itu kawin belum hidung. Kita kalau tersedak atau apa hidung gak penak gitu aja wis sambate gak keluar. Iki lho irungku gak penak iki, tak cari minyak kapak fix dan sejenisnya. Sudah bingungi seperti itu. Giginya sakit wis bingungi gak karuan. Ilaku rasanya kok hambar iki wis bingungi gak karuan. Percaya itu. Bayangkan begitu nikmat Allah. Maka tadi jangan sekali-kali menghitung nikmat Allah tersebut. Nah, jadi ini berlaku untuk hal apapun. Kita di rumah diberi kenikmatan yang luar biasa. Kita mempunyai anak-anak yang cantik, syukuri. Punya anak-anak yang ganteng, gagah, syukuri. Punya anak-anak yang kaki-kakinya kuat, syukuri. Tentu, tapi kita lebih senang apabila kaki-kaki yang kuat itu juga digunakannya untuk setiap harinya berjalan ke Baitullah. Nah, kira-kira demikian. Jadi saya sudah pesan kepada Bu Maya, saya mau ini apa namanya ya? Ada undangan mantenan itu ya. Pada jamnya sama, Pak. Ya apa Mbak Maya? Enggak apa-apa, Pak. Oke, enggak apa-apa terus. Makanya tadi itu yang ngantar itu istri saya, Bu. Jangan salah memahami, nanti saya dioyak di situ. Nah, itu cuman beliau biasanya cuman ngantar, enggak mau kumpul karena tidak mengenal dengan baik, jadi enggak enak, sungkan dan lain-lain. Nah, itu nanti biasanya setelah masuk pulangnya ributnya sama saya. Wah, jadi saya yang diuring-uring nanti. Wah, aku mestinya gak udah gitu. Mencari masalah. Iya, saya itu dalam tekanan. Ya karena umur sudah 50 berapa tadi gua. Tentu saja anak-anak kan sudah besar gitu ya. Jadi balik lagi berdua, ribut lagi gitu. Gitu. Cuman saya biasanya kalah kalau ribut itu. Begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih sudah berhadir di sini. Terima kasih untuk semua perhatian. Mohon maaf untuk kekurang-kurangannya. Baik, mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.